Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Siva, NIM 19650055. Mata kuliah Sistem Terdistribusi dan Keamanan akan menjelaskan tentang resum dari materi Sistem Operasi Terdistribusi. Baik, kita masuk pada definisi. Apa itu sistem operasi terdistribusi? Sistem operasi terdistribusi adalah sistem yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai sebuah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada seperti prosesor. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya di perangkat keras komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Ciri-ciri jaringan sistem operasi yang pertama yaitu tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap PC memiliki file sistem sendiri di mana data disimpan. Lalu ketiga, sistem operasi setiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Keempat, pengguna harus mengetahui keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. Lalu yang terakhir yaitu sistem file dapat digunakan dengan dukungan NFS. Lalu tipe-tipe sistem operasi yang pertama yaitu sistem operasi real time, yang mana sistem ini adalah sistem operasi multitasking, yaitu untuk menjalankan aplikasi secara real time. Lalu kedua sistem operasi multi-user, yang mana sistem ini memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Lalu yang ketiga yaitu multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking itu adalah sistem operasi yang memungkinkan lebih dari satu program berjalan pada satu saat, sedangkan single tasking hanya dapat menjalankan satu program saja. Lalu yang keempat, sistem terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi itu mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Lalu yang terakhir adalah sistem embedded, yang mana sistem operasi embedded dirancang untuk sistem komputer embedded. Lalu apa itu sistem operasi terdistribusi? Sistem operasi terdistribusi itu adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Lalu tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, security atau keamanan, dan access all research atau dapat mengakses semua research. Manfaat sistem operasi terdistribusi itu ada 4. Yang pertama, research, yang mana apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOP atau Distributed Operating System ini. Yang kedua yaitu manfaat komputasi. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Yang ketiga yaitu komunikasi, yaitu sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik balik secara LAN maupun WAN. Yang terakhir yaitu reliabilitas, yang mana berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem tidak bisa dapat berjalan atau mati. Lalu apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok itu dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya sekelompok file server memberi layanan pada file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, klien mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Lalu Amoeba. Amoeba itu adalah sistem berbasis microkernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan.
Reliabilitas akan tampak pada sistem operasi ini. Apabila ada satu unit proses yang mati, maka proses yang dilakukan harus di-restart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Lalu minimal speknya itu yang pertama file servernya 16 MB RAM, 300 MB HD, dan Ethernet card. Lalu yang kedua workstationnya yaitu 8 MB RAM, lalu monitor, keyboard, dan mouse. Lalu pool prosesornya yaitu 4 MB RAM, 3,5 floppy drive. Arsitektur software. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote procedure yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Lalu apa saja komponen sistem operasi? Yang pertama yaitu manajemen proses. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor-prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Proses ini memiliki dua macam keadaan. Yang pertama itu sedang berjalan, atau yang kedua sedang stun. Yang kedua yaitu manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi, sistem berkas dipetakan dengan baik dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Ada tingkatan yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama paths, dan kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini, ada semacam tingkatan akses yang sebenarnya mirip Unix. Lalu apa kelemahan sistem operasi terdistribusi? Kelemahan dari sistem ini yaitu perawatan tiap cluster sangat sulit. Selain itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan untuk kecepatan tinggi. Dan terakhir itu jenis sistem operasi terdistribusi. Yang pertama ada Amoeba, yaitu dari Fridge University. Lalu kedua Angel dari University of London, Horus dari Sun Microsystem, dan GL Unix dari University of California atau Berkeley. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.